Selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, Jemaat GPMB Kelapa Gading. Senang sekali pagi ini kita bisa berkumpul di sini, bertemu muka dan beribadah bersama. Sedikit pengumuman, di belakang kursi Bapak Ibu ada kantong plastik. Itu fungsinya untuk membuang cawan anggur setelah perjamuan kudus. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, saya mau mengajak kita untuk coba menggeser fokus kita, mengambil waktu tenang, melepaskan diri dari beban pikiran dan tanggung jawab yang sudah ada di dalam kepala kita selama seminggu ini. Fokuskan 90 menit ini agar kita bisa fokus menerima berkat Tuhan bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan, serta menerima firman Tuhan. Selamat beribadah. Saya berharap ibadah hari ini bisa memberkati kita semua, menyegarkan jiwa kita, dan berkenan di hadapan Allah. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Musim berlalu, hari berganti, namun kasih Bapa kepada kita tidak pernah berlalu. Itulah Allah yang kepadanya kita menyembah dan kita masyurkan. Besar setiamu. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besar kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selalu.
besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa beri damai yang kekal. Pengampunan dosa beri damai kekal. Kau menghibur dan Kau menuntutku. Kekuatan pengharapan kelak. Kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu kepadaku. Di hadapan Tuhan kita datang menenangkan hati, berdoa secara pribadi, mengaku bahwa memang kita adalah orang yang berdosa dan membutuhkan Kristus untuk memulihkan, sehingga hari ini kita dilayakkan di hadirat Tuhan untuk menghadapnya. Mari kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Kami menyadari Tuhan, kerinduan kami hanya untuk datang dan memuliakan nama-Mu. Tapi kami juga tahu betul dalam kehidupan keseharian kami masih tetap jatuh bangun untuk membuat hati Tuhan bersuka atas kehidupan kami. Kami masih berjuang, bergumul dalam setiap dosa-dosa kami, kelalaian kami, kesalahan yang kami perbuat, baik dari perkataan kami, pikiran, bahkan perbuatan kami. Untuk itulah hari ini kami datang merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, mengaku atas kesalahan dan dosa kami, dan biarlah dengan belas kasihan daripada-Mu, Engkau mengampuni salah dan dosa kami, sucikan kuduskan kami, agar hari ini kami benar-benar layak untuk mengagungkan nama Tuhan, menikmati perjumpaan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan juga boleh pakai setiap kami yang hari ini melayani Tuhan, dan setiap umat Tuhan baik yang hadir melalui onsite maupun online. Di tempat kami masing-masing, kami sungguh-sungguh ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan biarlah Tuhan melawat hati setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kami menyerahkan juga untuk hamba-Mu, Pendeta Tan Chuang En yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu agar beliau dapat menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan
Dari setiap persiapan yang telah dia lakukan itu boleh disampaikan dengan baik. Dan setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan boleh membawa berkat melalui firman Tuhan hari ini. Pada akhirnya kami kembalikan segala hormat hanya kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bila hari ini kita masih bisa merasakan betapa indah dan besarnya kuasa dan anugerah Tuhan, itu semua karena kasih cintanya kepada kita. Itulah Allah kita, Dia yang penuh dengan kehormatan, keagungan, yang memang layak menerima pujian dalam penyembahan kita. Worthy of worship. Worthy of worship, worthy of praise, worthy of honor and glory, worthy of all the great songs we can sing, worthy of all of the offerings we bring. You are worthy. Kepadanya Allah yang kita sembah, penuh dengan kehormatan. Mari kita nyanyikan kembali. Almighty Father, Master and Lord. Almighty Father, Master and Lord, King of all kings and Redeemer, wonderful Counselor, Comfort of friends, Savior and source of all one below them. You are worthy, for
kembalikan kepadamu, maka engkau akan menuai upah di surga. Senang selalu karena ku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Ku melayani itu lebih manis dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Ku melayani lebih manis dari semua. Itu lebih manis dari semua. Itu lebih manis dari semua. Seperti dunia yang redup membutuhkan terang, demikian pula umat Tuhan membutuhkan firman-Nya untuk menuntun kita dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita datang mempersiapkan hati kita dan mengatakan, Tuhan, aku perlu setiap waktu ajaran-Mu, perkataan-Mu, dan tuntunan-Mu. Tuhan, aku perlu setiap waktu suara apapun tak menghibur. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku, Tuhan, aku perlu Kau dekatku. Bila iblis datang, ku tetap menang. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku, Tuhan, aku perlu ajaran-Mu. Tuhan, aku perlu ajaran-Mu. Janji-Mu abadi, genapkan kasih. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhan.
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Seperti pujian yang kami naikkan, kami perlu ajaran-Mu Tuhan. Biarlah hari ini Kau berfirman kepada kami. Tatkala Engkau berfirman, biarlah Roh Kudus menolong kami. Bukan saja kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, tetapi lebih jauh lagi agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan akhirnya Tuhan, kami mau serahkan jam firman ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita dapat beribadah. Tidak semua orang punya kesempatan untuk beribadah. Tapi hari ini kita bersyukur kita dapat beribadah kepada Tuhan. Kita dapat belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dengan tema iman dimulai dari rumah, diambil dari 2 Timotius 1 ayat 3-14. Mari kita buka firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita akan membaca silih berganti. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14. Iman dimulai dari rumah. Saya akan membacakan ayat 3, nanti Bapak Ibu membaca ayat yang ke-4 dan seterusnya. 2 Timotius 1 ayat 3, demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-14. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, karena tema kita pada hari ini iman dimulai dari rumah. Nah Bapak Ibu, ada beberapa bentuk warisan yang dapat diwariskan orang tua kepada anak-anaknya. Ada warisan yang terlihat, ya, seperti rumah, mobil, uang, deposito, dan sebagainya. Ada juga warisan yang tidak terlihat, seperti ilmu pengetahuan, pendidikan budi pekerti, teladan hidup, atau iman.
Namun yang menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu adalah warisan apa yang paling berharga yang kita bisa tinggalkan kepada anak-anak kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan masa ini, banyak anak-anak menganggap rumah hanya sebagai tempat makan dan tidur. Tidak ada nilai pengajaran rohani yang mereka dapatkan di dalam rumah. Banyak orang tua lebih sibuk dengan pekerjaan. Menurut pemikiran mereka, Bapak Ibu, dapat meninggalkan harta sebagai warisan satu-satunya untuk anak-anak mereka. Mereka memandang bahwa dengan mewariskan harta kekayaan menjamin anak-anak mereka hidup sejahtera. Namun fakta yang sering kita temukan justru karena harta mereka menjadi konflik. Ada banyak persaudaraan dan keluarga yang hancur karena harta warisan orang tua. Bahkan ada yang saling membunuh karena berebut daripada harta warisan tersebut. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, ini bukan berarti kita tidak boleh memberikan warisan harta kekayaan kepada keturunan kita. Tetapi kita harus ingat bahwa warisan harta kekayaan itu sifatnya panah Bapak Ibu. Suatu saat warisan itu akan hilang. Bapak Ibu, ada seorang ibu bercerita kepada seorang hamba Tuhan. Ibu ini memiliki beberapa perusahaan. Ibu ini sudah mewariskan harta kepada anak-anaknya. Bahkan harta itu tidak habis sampai 7 turunan ketika dipakai hidup sekarang ini Bapak Ibu. Nah ibu ini menyesal dan penyesalan itu sampai hari ini. Karena dia tidak mewariskan nilai-nilai rohani kepada anak-anaknya. Dia bekerja terlalu keras dan dia berpikir yang paling penting di dalam hidup ini adalah memapankan ekonomi untuk anak-anaknya. Seperti dia memberikan deposito uang yang banyak sehingga nanti anak-anaknya akan hidup dengan tenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, tapi kenyataannya justru anak-anaknya bermasalah. Nah dia telah salah memilih apa yang paling berarti dan dia menyesali seumur hidupnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, berbeda dari kebanyakan orang Bapak Ibu, Lois dan Eunike, ya, nenek dari ibu Timotius mewariskan iman kepada Timotius. Nah, iman tidak terlihat, namun dampaknya terlihat dalam hidup seseorang. Nah, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1, firman Tuhan tidak banyak menceritakan siapa Eunike ibunya Timotius. Tetapi dari ayat ini kita mempunyai sedikit bayangan bahwa Eunike adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Tentunya Eunike sebagai orang Yahudi selalu mengajarkan Timotius dengan mengulang-ulang apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahwa Timotius harus mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 saya akan membacakan firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan.
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Eunike adalah orang tua yang menyadari bahwa dia memiliki peranan penting dalam pembentukan iman Timotius. Sebab bagi dia anak adalah generasi penerus, ya, baik itu dalam keluarga, gereja maupun bangsa. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, pembentukan iman anak tidak bisa diabaikan. Anak-anak harus segera diperhatikan agar mereka bertumbuh menjadi manusia yang mengenal Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, keluarga adalah tempat pertama bagi anak-anak menerima pendidikan iman kepada Kristus dan mempraktekkannya. Iman kepada Kristus akan mempengaruhi karakter anak kita kelak. Orang tua juga Bapak Ibu, dia harus menyadari tujuan akhir setiap orang percaya adalah kehidupan kekal bersama dengan Allah di sorga. Warisan yang sesungguhnya harus berfokus pada perspektif tujuan akhir, yaitu warisan iman kepada Kristus. Nah, warisan iman adalah satu-satunya warisan yang tidak dapat dinilai dengan uang, tidak dapat dirampas oleh siapapun, dan membawa keselamatan bagi mereka yang percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, Paulus melihat Timotius mewarisi iman dari ibunya Eunike, ya, yang diwariskan dari neneknya Lois. Nah, pertumbuhan iman Timotius semakin teguh oleh ajaran sehat dan teladan dari Paulus. Sungguh suatu warisan yang teramat berharga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kalau kita bisa melihat siapa sih Timotius? Timotius pertama adalah Timotius adalah seorang murid yang dikenal baik oleh saudara-saudaranya di Listra dan di Ikonium, dan direkrut Paulus menjadi anak rohaninya dan menjadi teman sekerjanya dalam memberitakan Injil. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul ayat 16 ayat 1 sampai 3a. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertai dalam perjalanan. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, Timotius adalah seorang yang melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Dan dia selalu mendoakan neneknya. Nah, di dalam 2 Timotius ayat 1 sampai 3 firman Tuhan mengatakan, "Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni." Di sini jelas Bapak Ibu bahwa Timotius dia melayani Tuhan dengan hati yang murni. Seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, betapa pentingnya iman itu, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita melayani Tuhan kadang-kadang ya ada bukan dengan hati yang murni, tetapi ada sesuatu yang justru ada yang kita harapkan dari Tuhan, ya, apa yang Tuhan sudah balas kepada saya. Nah, inilah Bapak Ibu. Nah, hati yang murni menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti hati yang tidak ada campuran atau belum mendapat pengaruh dari luar. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, Timotius adalah seorang yang memiliki iman yang tulus.
Iman yang tulus ikhlas ini adalah iman yang sungguh-sungguh, ya, iman yang tidak pura-pura. Iman seperti ini mampu menopang seorang ketika menghadapi masalah-masalah yang sulit. Iman seperti ini akan membuat orang bertekun. Ya. Iman seperti ini tidak mudah untuk menyalahkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Timotius dalam perjalanannya, dalam pelayanannya, ya, dia penuh dengan tantangan. Namun dia dapat bertahan sekaligus menjadi teladan bagi orang-orang yang dilayaninya. Bapak Ibu, tantangan kehidupan bukan hanya pada zaman Paulus dan Timotius. Pada masa kini pun tantangan tidak kalah menyeramkan. Bapak Ibu, pada zaman ini, kalau dulu ada yang menyesatkan, pada zaman ini jauh Bapak Ibu. Kalau kita nggak peka, seakan-akan itu adalah sesuatu yang benar, tetapi justru ajaran itu menyesatkan. Saya kadang-kadang suka mendengar anak-anak Tuhan, ya, satu ajaran yang bisa mengklaim Tuhan. Saya kadang-kadang merenungkan, siapa sih kita bisa mengklaim Tuhan? Bahkan ada ajaran-ajaran yang lain, Bapak Ibu. Bahkan ada Bapak Ibu, padahal virus corona dengan secara fakta dan nyata, tapi ada anak-anak Tuhan dia tidak percaya kepada virus corona. Ya. Bapak Ibu, iman bukanlah, artinya kita memiliki iman bukanlah iman yang membabi buta, tetapi Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Saya justru bisa tertular kemarin itu karena ada orang yang seperti itu, sehingga saya tidak tahu kalau dia ternyata bekas positif. Ya. Jadi inilah Bapak Ibu satu ajaran di luar. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, saya tidak pernah melarang Bapak Ibu untuk jajan keluar. Tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum memiliki iman yang benar, iman yang mantap, nanti Bapak Ibu akan bingung sendiri. Bapak Ibu akan diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu penuh dengan hikmat ketika Bapak Ibu mendapat sesuatu yang baik, mendapat khotbah yang bagus. Tetapi Bapak Ibu, kita harus sadari, apa itu yang kita dengar, khotbah yang bagus, khotbah yang baik, semua baru teori. Justru itulah kita harus mempraktekannya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, iman dimulai dari rumah. Nah biasa iman kepercayaan seseorang anak kepada sesuatu pertama kalinya dari apa yang dipercaya oleh orang tuanya. Bapak Ibu, waktu saya pelayanan di Priok, ya, itu untuk memenangkan orang tua sulit sekali. Karena mereka buka toko, ya, dari pagi, hari Minggu mereka masih buka dari pagi sampai jam 6 sore. Tetapi yang saya syukuri di sana Bapak Ibu, justru orang tua ini memberi kebebasan anak-anaknya untuk pergi ke gereja. Kalau bagi mereka yang punya kendaraan, kita harus jemput. Tetapi kalau mereka ada yang kendaraan, mereka antarkan. Dan setelah mereka pulang Bapak Ibu, kalau mereka belum dijemput, saya yang mengantarkan mereka. Ya, bolak-balik saya antarkan dengan motor. Nah Bapak Ibu, pada satu hari ada seorang keluarga, satu keluarga Bapak Ibu, saya kunjungi ke sana, ya. Sama dia juga bercerita seperti itu, anaknya boleh diizinkan. Dan Bapak Ibu, cicinya ke gereja, tapi dia ada satu anak laki-laki yaitu mengalami kebocoran jantung Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada satu saat
anak ini dirawat di PIK, ya rumah sakit PIK. Pada waktu itu kami berdua selalu besuk, mamanya belum percaya, kami ke sana besuk. Ya tentu kami tidak mau merusak iman seseorang. Saya nggak katakan kalau anaknya ini sembuh, tetapi saya akan memberitakan siapa Yesus. Ya, kalau memang Yesus berdaulat, ya sampai itu berkali-kali, ya selama mereka anaknya ini dirawat, gitu ya. Kalau enggak, Yana dengan Nini, ya yang ke sana. Nah dari situlah mereka melihat apa yang kami lakukan tulus, Bapak Ibu. Bapak Ibu dari Priok ke PIK lumayan, ya. Itu saya dulu lewat Muara Karang. Saya bersyukur dulu pernah praktek di Muara Karang, akhirnya saya tahu. Nah itulah. Nah Bapak Ibu, akhirnya orang tua ini bisa percaya dan tentunya dia memberitakan Kristus kepada anaknya. Walaupun Bapak Ibu, ya anak ini meninggal. Tapi anak ini namanya diganti dari Niko menjadi Lukas. Tetapi setelah anaknya mati, justru imannya tetap percaya kepada Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, iman seorang anak dimulai dari rumah. Saya dibesarkan dari mama papa yang belum percaya kepada Tuhan. Waktu kami tinggal di Lampung, yang saya bersyukur, mama papa tidak melarang saya dan Cici untuk pergi ke gereja pada waktu itu di Pasar Kangkung dekat sana. Bapak Ibu, hanya ada satu lagu yang saya ingat, siapa yang dicari Tuhan. Cuman dengan rap yang berbeda. Ya rapnya, siapa yang dikerja oleh bagi Tuhan siang malam, saya yang berdosa. Mama pada waktu itu dan papa punya guru. Tapi gurunya bukan guru matematik. Bukan guru bahasa Inggris, tapi guru yang berhubungan dengan supranatural. Kalau gurunya datang, saya ingat, saya bisa membayangkan, ya dia ambil kayak anglo kecil, pakai menyan, dia nyurup. Setelah kesurupan, ya itulah terjadi dialog. Bahkan sampai kami pindah ke Jakarta, papa mama juga masih punya guru. Tapi gurunya sudah tidak nyurup lagi. Dan pada waktu itu saya belum tertarik. Tapi setelah remaja saya mulai tertarik. Sehingga saya tanya kepada mama, ya, mama kemudian malah menyuruh saya untuk belajar, Bapak Ibu. Saya pada waktu itu bukannya belajar dari gurunya mama, saya juga belajar dari guru luar, saya belajar ilmu pencaksilat. Saya ingat sekali tangan saya ditusuk dengan jarum layar yang besar. Lidah saya itu pisau dibakar sampai membara kayak sate lidah saya ini. Dan disitulah bumerang bagi orang tua kami pada waktu itu. Saya adalah orang yang melawan mama. Bapak Ibu, kalau saya teringat sampai sekarang pun saya masih menyesal. Mama pada waktu bawa pisau pikir mau nusuk saya. Tapi pisau itu diserahkan kepada saya. Saya masih terbayang itu. Kalau ingat itu penyesalan yang luar biasa. Dan pada waktu itu Bapak Ibu setelah lulus sekolah saya ingat sekali saya minta dibelikan motor. Dan saya diberikan motor pada waktu motor RX. Ya motor pada waktu itu dikatakan baik kalau knalpotnya bersuit, gigi satunya panjang. Saya ingat pada waktu itu dari Jatinegara ke arah Kampung Melayu, Setampas Bogor. Pada waktu itu saya mau tes motor, seberapa kencang ini motor. Begitu lampu hijau saya tarik Bapak Ibu, tapi tiba-tiba Bapak Ibu. Ada supir yang meleng, dia keluar dari kiri. Pada waktu itu kalau saya rem, saya pasti jungkir balik. Karena lagi kencang. Saya gas terus, saya lewatin depan dia. Setelah lewat, dengkul saya lemas pada waktu itu. Yang saya syukuri Bapak Ibu, pada waktu itu saya enggak tabrakan. Dan saya enggak meninggal.
Kalau saya meninggal pada waktu itu, saya belum percaya kepada Yesus. Itulah yang saya syukurin Bapak Ibu. Setelah Mama percaya kepada Tuhan Yesus, ya, Mama tidak berani menginjili saya. Saya tahu Mama dan Papa itu sangat mengasihi saya. Bahkan saya pernah pada waktu itu tidak mau sekolah, pada saat kelas 4 SD saya udah gak mau sekolah lagi. Papa Mama tidak pernah marah saya, tidak pernah pukul saya, tetapi dia cari akal, apa yang bisa menjadikan saya sekolah lagi. Bapak Ibu, kalau saya pikir sederhana sekali, dia cuma bawa wanita yang sebaya dengan saya, dan wanita ini berkata kepada saya tidak mau punya pacar orang bodoh, apalagi punya laki nggak sekolah. Nah itulah yang memotivasi saya Bapak Ibu. Saya sekolah lagi walaupun dengan umur yang sudah berbeda, karena saya beberapa tahun nggak sekolah. Tetapi saya bersyukur waktu kelas 5, guru saya datang ke rumah. Saya lagi main layangan pada waktu. Saya katakan, Bu mampir ke rumah saya, memang saya mau ke rumah kamu. Ternyata guru ini berbicara kepada Mama bahwa saya bisa ikut ujian kelas 6 pada waktu kelas 5. Jadi saya 3 bulan di kelas 6, ya saya bersyukur akhirnya lulus. Nah Bapak Ibu, ketika Mama percaya, Mama hanya berkata, selalu saya ingat, Mama hanya bisa doain kamu. Karena Mama tahu Bapak Ibu, kalau saya adalah orang yang melawan. Karena dia juga sadar sebelumnya dia sudah memberikan satu ajaran yang tidak baik. Nah akhirnya kami bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah anugerah karena Yana istri saya dia bermimpi, intinya kalau keluargamu ingin selamat, kamu harus pegang Kristus. Pada waktu itu kami berdebat, Yana mau ke Katolik, saya bilang kalau kamu ke Katolik saya ke gereja teman saya. Tapi kenapa kok kita harus mencar? Nah untungnya dulu II-nya Yana, yaitu di Gepembri ketika masih di Ruko, akhirnya kami putuskan untuk ke Gepembri. Kami dibaptis pada tanggal 4 Desember tahun 1993 oleh pendeta Yesaya Kurniadi. Nah Bapak Ibu, setelah saya percaya kepada Yesus, saya tanamkan ini kepada anak-anak saya. Pada waktu itu saya ingat Wike nggak mau sekolah minggu karena mau nonton televisi. Saya katakan kepada Wike pada waktu itu, televisi tidak bisa menyelamatkan kamu. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kamu. Bapak Ibu, saya matikan televisi itu, saya cabut, saya potong kabel stikernya. Kami selama seminggu sama-sama tidak menonton. Saya ingin menyadarkan Wike, kalau anak masih kecil Bapak Ibu, kita bisa paksa. Tetapi kalau sudah besar Bapak Ibu, betapa sulitnya. Saya bersyukur dan terima kasih Bapak Ibu kepada Yesus. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, warisan apakah yang kita persiapkan bagi generasi yang akan datang? Apakah kita memprioritaskan warisan iman kepada mereka? Warisan iman adalah warisan yang teramat berharga, bukan hanya untuk hidup sekarang ini, melainkan juga untuk hidup kekekalan. Firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 14, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang telah boleh mengingatkan kepada kami bahwa ada warisan yang sangat berharga yang kami dapat warisan kepada anak-anak kami.
bukanlah harta kekayaan, tetapi iman kepada Kristus. Itu yang kami dapat warisan kepada anak-anak kami. Karena itulah yang memberikan keselamatan kepada mereka. Biar Roh Kudus terus memampukan kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan jam firman ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita mengikrarkan iman rasuli dengan penuh penghayatan. Mari kita mengakui iman ini sungguh dari dalam hati kita. Aku percaya dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Minta Dea boleh naik ke depan, kita akan mempersiapkan untuk ikut perjamuan kudus. Kita akan menyanyikan Di bukit Golgota tampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus anak Allah, besarlah kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengannya. Ku mau tahu salib yang hina, keringat di mahkota mulia. Pada salib itu tergantung Tuhanku, curah darah yang kudus. Pada salib itu tumbuhan harapku yang menghapus semua dosaku. Maka ku tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengannya. Ku mau tahu salib yang hina, keringat di mahkota mulia. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan.
Dan mari kita ingat bahwa persembahan ini adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, persembahan dapat diberikan melalui kantong persembahan yang nanti akan disebarkan. Juga nanti bagi Bapak Ibu yang beribadah secara online, boleh melalui via online ditransfer. Dan sebelum kita melanjutkan prosesi persembahan kita, mari kita berdoa. Kami sekali lagi mengingat ya Tuhan dan bersyukur bahwa hari ini apa yang kami miliki, apa yang kami nikmati semua oleh karena Tuhan. Dan kami menyadari berkat Tuhan yang Tuhan berikan ini adalah titipan bagi setiap kami umat Tuhan. Dan untuk itulah kami datang mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah Tuhan boleh pakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan Tuhan di dunia. Dan kami juga berdoa biarlah setiap tangan-tangan yang akan memberi maupun tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, Tuhan berikan hikmat dan berkati. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami mengingat biarlah ini persembahan ini juga menjadi simbol bahwa kami juga bukan hanya memberikan materi melalui persembahan namun juga hidup kami bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini, gerejamu GPMRI Kelapa Gading. Terpujilah namamu ya Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kehidupan yang memancarkan kasih Kristus adalah kehidupan yang menjadi saksi, selaluran berkat di tengah dunia, sesama dan juga keluarga kita. Mari kita nyanyikan, pakai hidupku ini seluruh roh dan jiwaku. Pakai hidupku ini seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai kakiku ini tiap langkah ikut-Mu. Pakai suaraku ini selamanya memuji Kristus Tuhan. Biarlah kita dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan bagi kerajaan-Nya. Pakai mulutku ini memberitakan Injil-Mu. Pakai hartaku ini seluruhnya bagi-Mu. Bagi-Mu ku rela. Pakai kasih-Ku ini ku sembahkan padamu. Pakai diriku ini selamanya bagi-Mu. Bagi-Mu ku sembahkan. Bapak Ibu Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengan sikap yang penuh hormat di hadapan Tuhan, mari kita kembalikan segala hormat kemuliaan bagi Allah Tritunggal yang layak menerimanya.
Jemaat dipersilakan duduk. Kita tetap berdiri, Bapak Ibu. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, hari ini kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Wariskanlah iman kepada Kristus kepada anak cucu kita, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa yang telah mengasihi Engkau, Tuhan Yesus yang telah mengaruniakan keselamatan kepada Engkau, dan Roh Kudus yang telah menolong Engkau. Kiranya Allah Tritunggal ini memberkati Engkau dengan kesehatan, memberkati Engkau dalam pekerjaan, usaha, dan studi. Amin. Bapak Ibu, saya minta waktunya sebentar. Ada beberapa warta yang harus jadi perhatian kita bersama. Yang pertama, ibadah umum pada minggu depan, tanggal 10 Juli 2022 akan dimulai pukul 10 dengan pengkhotbah Bapak Pendeta Suyadi Chin dengan tema keluarga yang sempurna. Penata-layan bisa dilihat di layar untuk minggu depan. Yang kedua, katekisasi untuk umum hari ini akan diselenggarakan di ruang rapat di lantai 2 jam 12.30. Hamba Tuhan yang melayani adalah Pendeta Saleh Ali. Yang ketiga, ini cukup penting. Mulai bulan Agustus, bulan depan, ibadah perjamuan kudus, yaitu ibadah minggu pertama, akan diubah. Akan mulai jam 9. Hanya untuk ibadah perjamuan kudus saja, mulai bulan Agustus nanti akan dimajukan jam 9. Ibadah-ibadah lainnya sesuai jam yang lain. Oke. Laporan kehadiran ibadah minggu lalu, ibadah umum kehadiran 112 orang, ibadah remaja kehadiran onsite 14 orang, kehadiran online 6 orang, dan ibadah GWS kehadiran 18 orang. Demikian warta pada hari ini. Dipersilakan mengambil waktu teduh, ibadah sudah selesai.